Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita kali ini mengenai perihal mendengar ya. Kita akan melihat 3 kasus dalam firman Tuhan mengenai perihal mendengar ini. Yang pertama dalam kasus orang Kristen Ibrani, yang kedua dalam perumpamaan penabur, dan yang ketiga nanti dalam Yohanes 10 ada perkataan Tuhan Yesus bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi yang pertama dulu kita baca Ibrani pasal 5 ayat 11, dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok ya. Kamu masih memerlukan susu. Jadi masalah orang Kristen Ibrani ini karena mereka lamban dalam mendengarkan Injil Yesus Kristus, mereka cenderung kembali ke dalam Yudaisme ya. Mereka kembali memelihara hari-hari raya, sunat dan sebagai aturan-aturan hukum Musa lah ya. Dan tentu ada beberapa alasan ya. Bisa jadi mereka takut menghadapi tantangan dari saudara seimannya, atau mencari muka, atau cari aman dan sebagainya. Intinya pendeknya lamban dalam mendengar. Jadi 10 pasal yang pertama Ibrani itu Paulus coba membanding-bandingkan Yesus dengan Musa, Yesus dengan Harun, Yesus dengan malaikat ya. Semuanya lah, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi intinya kita punya imam besar yang menurut aturan Melkisedek, yaitu Yesus Kristus. Itu yang harus kita ikuti ya, 10 pasal pertama itu. Baru pasal 11 Paulus bilang iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau orang mendengar firman pasti ada timbul iman. Maka iman itu dicontohkanlah dari mulai Habel terus ya dalam perjanjian lama itu. Nah intinya nasihat ini bahwa mendengar itu ya memang butuh kasih karunia, tapi kalau orang Kristen lamban dalam mendengarkan ya dia juga jadi selalu, walaupun diukur sudah ukuran waktu ya, udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya udah manas-manasin bangku denominasi, tidak ada pertumbuhan apapun, harusnya sudah menjadi pengajar tapi masih terus memerlukan susu ya. Susu itu hanya firman yang ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kamu, Tuhan memberkati kamu, kira-kira yang seperti itulah modelnya ya. Tapi tidak mau memahami yang lebih dalam lagi apa rencana Tuhan, apa jalan-jalan Tuhan dan sebagainya. Oke lah, ini kasus pertama. Kasus yang kedua, Lukas pasal 8, itu perumpamaan penabur. Kita tahu itu ceritanya ada 4 benih yang ditabur, itu adalah firman Tuhan. Kalau kita lihat itu di pasal 11, inilah perumpamaan itu, benih itu adalah firman Tuhan. Nah kemudian firman ini jatuh ke tanah yang di pinggir jalan, nah itu langsung diambil iblis ya, tidak sempat dia menimbulkan iman. Tapi ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu ya, jadi sempat juga diterima, ada juga pertumbuhan tapi dia nggak berakar. Begitu datang pencobaan ya, nah mulailah dia layu ya. Itu yang firman yang jatuh itu orang Kristen tentu, karena dia firmannya bisa diterima, hanya ada batu lah istilahnya dalam hatinya sehingga tidak bertumbuh ya, tidak berakar. Kemudian yang ketiga ada lagi benih itu jatuh di tanah yang bersemak duri ya, bertumbuh juga, diterima juga itu firman, tapi kejepit lah. Semak duri ini kita tipu daya kekayaan dan apa di sini kalau yang di Lukas dikatakan ayat yang terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Menghasilkan buah juga tapi tidak matang yang dimaksud di sini ya. Nah, baru kemudian yang jatuh di tanah yang baik, itu yang mendengar firman. Ayat 15 saya baca aja ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi dibutuhkan ketekunan juga untuk terus menghadapi tantangan, masalah, pencobaan, maju terus. Akhirnya tapi dia menghasilkan buah yang matang. Nah yang kasus yang ketiga sekarang, yaitu Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku ya. Artinya kalaulah kita mendapat kasih karunia sebagai domba Yesus, kita pasti mendengarkan suara dia ya. Nggak perlu kita diajarin begini begitu ya. Sering kan dalam khotbah itu ada metode mendengar suara Tuhan atau cara mendengar suara Tuhan 1, 2, 3 dan sebagainya gitu ya.
enggak begitu. Mendengar suara Tuhan itu soal apakah kita ini dombanya Yesus atau bukan. Kalau kita dombanya Tuhan Yesus, udah otomatis pasti mendengar ya. Saya beri contoh lah ya, mengenai kasih seorang bapak kepada anak ya. Jadi misalnya anaknya yang pertama itu lahir, nggak perlu saya diajarin orang. Begitu pertama saya lihat ini anak masih bayi merah-merah begitu, ada timbul dalam hati saya perasaan mengasihi, menerima, dan bagaimana ya, bangga atau bagaimana, saya punya anak gitu. Nggak usah diajari sama orang, kalau gitu kan anakmu, kasihilah dia, terima dia, apa semua, nggak perlu. Karena itu ya udah begitulah hati bapak sama anak ya. Begitu juga kita sebagai domba Yesus, nggak perlu kita diajarin sebenarnya. Makanya 1 Yohanes 2 itu mengatakan dalam dirimu ada pengurapan ya, dan pengurapan itu yang ngajarin kamu. Engkau nggak perlu diajarin sama orang lain ya. Orang lain boleh saja ya, kita belajar dari banyak orang lain ya, tetapi dalam diri kamu itu sudah ada ya suara. Engkau sudah bisa mendengar, engkau sudah bisa tahu ya, ini suara Yesus, ini bukan gitu loh. Ini suara serigala, ini berbulu domba, ini suara yang benar-benar gembala baik kan gitu ya. Jadi tidak perlu kita diajarin ya, kita sudah bisa tahu, asal syaratnya ya kita mendapat kasih karunia ya untuk menjadi domba Yesus. Nah, jadi dalam perihal mendengarkan ini banyak orang Kristen gagal dalam bertumbuh ini. Kalau menurut saya ya nggak dapat kasih karunia untuk dipilih Tuhan. Karena di sini dikatakan ya, perhatikan ya permukaan penabur pasal 8 Roma ini ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada orang lain itu hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jadi dengar firman terus, dengar firman nggak ngerti. Ya kenapa? Oh, karena tidak mendapat kasih karunia untuk memahami misteri daripada kerajaan sorga. Nah, kesimpulannya jadi bagaimana? Kesimpulannya begini. Semoga saudara dan saya lah termasuk orang yang mendapatkan kasih karunia untuk memahami misteri kerajaan sorga, memahami firman Tuhan, sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita langsung mengerti. Atau ketika kita ya dalam kehidupan sehari-hari kita perlu pimpinan Tuhan Yesus, ya kita bisa mendengar suaranya otomatis, tak perlu diajar ya, karena kita mendapat kasih karunia untuk itu ya. Ini renungan kita untuk hari ini. Haleluya, amin.